Mulai. Sudah direkam. Sudah direkam kan? Oke. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 Teori Perbandingan Politik Ilmu Hubungan Internasional 2019A FISIP Universitas Sriwijaya Indralaya. Jadi kali ini kami akan membawakan materi mengenai negara dan sistem politik yang meliputi negara dan sistem politik, konsep negara modern, demokrasi, dan non-demokrasi. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok 6. Yang pertama ada saya sendiri, Friska Ataya, sebagai moderator dan pemateri dengan NIM 0704-1181-924-028. Selanjutnya ada Nama saya Hendra Wijaya, saya sebagai pemateri dengan NIM 0704-1281-924-105. Selanjutnya. Saya Ratria Yudiasari, sebagai pemateri juga, dengan NIM 0704-1281-924-103. Dan saya Dara Rinaldi Putri dengan NIM 0704-1281-924-239 sebagai pemateri. Baik, terima kasih. Selanjutnya, langsung saja kita mulai materi yang pertama, yakni penjelasan mengenai pengertian negara yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Ratri Ayudiasari. Pada Ratri, dipersilakan. Baiklah, terima kasih Friska. Oke, untuk mengawali pembahasan kali ini, saya akan membawakan pengertian mengenai negara. Secara etimologis, istilah negara merupakan terjemahan dari kata-kata asing, yaitu state, dari bahasa Inggris, yang diambil dari bahasa Latin, yaitu status atau statum yang berarti tegak dan tetap, atau sesuatu yang bersifat tegak dan tetap. Di Indonesia sendiri, istilah negara ini berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu nagara atau nagari yang berarti kota. Kemudian untuk pengertian dari beberapa ahli, di sini saya menyebutkan ada dari Aristoteles yang mengatakan bahwa negara adalah suatu kekuasaan masyarakat yang bertujuan untuk mencapai kebaikan yang tertinggi bagi umat manusia. Kemudian ada juga dari Ibnu Khaldun, merumuskan bahwa negara adalah masyarakat yang memiliki kewibawaan dan kekuasaan. Yang selanjutnya itu ada dari MacIver yang merumuskan negara sebagai suatu asosiasi yang menyelenggarakan penertiban di dalam suatu masyarakat dalam suatu wilayah yang berdasarkan pada sistem hukum yang diselenggarakan oleh suatu pemerintah dengan maksud memberikan kekuasaan memaksa. Slide selanjutnya, Friska. Nah, dari pengertian-pengertian yang telah disajikan tadi, terdapat keberagaman pemikirannya mengenai pengertian negara, gitu kan? Tapi dari sini bisa kita simpulkan mengenai pengertian negara dalam arti luas, yaitu kesatuan sosial yang diatur secara konstitusional untuk mewujudkan kepentingan bersama. Negara adalah suatu wilayah di permukaan bumi yang kekuasaannya baik politik, militer, ekonomi, sosial, maupun budayanya diatur oleh pemerintahan yang berada di wilayah tersebut. Selanjutnya. Nah, yang selanjutnya adalah pengertian mengenai sistem politik. Kata politik ini berasal dari bahasa Yunani yaitu polis yang berarti negara kota. Secara parsial, sistem politik dipahami sebagai usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama. Robert Dahl merumuskan bahwa sistem politik merupakan pola hubungan manusia yang bersifat konstan, di mana di dalamnya melibatkan kontrol, pengaruh, kekuasaan, dan kewenangan. Kemudian menurut David Easton, sistem politik merupakan sistem yang bagian-bagiannya bekerja untuk melakukan pengalokasian nilai, yang alokasi nilai ini bersifat memaksa dan mengikat seluruh masyarakat. Nah, dari sini dapat kita tarik kesimpulan bahwa secara umum sistem politik ini sangat terkait dengan proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat, antara lain berwujud proses pembuatan keputusan dalam negara.
itu saja presentasi dari saya. Saya kembalikan ke Priska. Baik, terima kasih Saudara Latri. Selanjutnya adalah pembahasan mengenai konsep negara modern yang akan dibawakan oleh Saudari Dara Rinaldi Putri. Kepada Dara, saya persilakan. Ya, terima kasih. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan mengenai konsep negara modern. Dari segi bentuk negara modern, ada dua bentuk negara. Yang pertama, negara kesatuan, dan yang kedua adalah negara serikat. Negara kesatuan adalah bentuk suatu negara yang merdeka dan berdaulat, dengan satu pemerintahan pusat yang berkuasa dan mengatur seluruh daerah. Dalam pelaksanaannya, negara kesatuan terbagi dalam dua macam sistem pemerintahan, yaitu ada sistem pemerintahan sentral dan sistem pemerintahan otonom. Selanjutnya yaitu negara serikat. Negara serikat adalah beberapa negara bagian yang menjadi sebuah negara berdaulat. Negara bagian tidak memiliki kedaulatan, berbeda dengan negara kesatuan. Negara bagian memiliki kewenangan untuk membuat undang-undang, namun harus tetap sesuai dengan konstitusi dasar negara serikat tersebut. Nah, tadi kan bentuk dari negara modern. Sekarang bentuk pemerintahannya ada 3. Yang pertama monarki, yang kedua oligarki, dan yang ketiga demokrasi. Pemerintahan monarki adalah model pemerintahan yang dikepalai oleh raja atau ratu. Dalam prakteknya ada 2 jenis monarki, yaitu monarki absolut dan monarki konstitusional. Yang kedua ada oligarki. Model pemerintahan oligarki adalah pemerintahan yang dijalankan oleh beberapa orang berkuasa dari golongan atau kelompok tertentu. Dan yang ketiga demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan model yang berdasarkan pada kedaulatan rakyat atau mendasarkan kekuasaannya pada pilihan atau kehendak rakyat melalui mekanisme pemilihan umum yang berlangsung secara luber-jurdil. Gitu. Sekian dari saya, kembalikan kepada Friska. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai konsep negara demokrasi. Nah, kita mulai dari definisi dulu. Secara etimologis, demokrasi berasal dari bahasa Yunani, gabungan dari 2 kata yakni demos dan kratos. Demos artinya rakyat, dan kratos atau kratein artinya pemerintahan atau kekuasaan. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa demokrasi ini dari etimologis bisa kita artikan sebagai sebuah pemerintahan yang dijalankan oleh rakyat. Nah, lalu kemudian ada pengertian dari Munir Fuadi dalam bukunya Konsep Negara Demokrasi. Dia menjelaskan bahwa negara demokrasi itu adalah negara yang menjalankan suatu sistem pemerintahan, yang mana warga negaranya itu memiliki hak, kewajiban, kedudukan, dan kekuasaan dalam menjalankan kehidupannya dan dalam partisipasi terhadap kekuasaan negara. Sedangkan Robert Adall dalam bukunya On Democracy, dia menjelaskan bahwa demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan di mana tidak dimungkinkan adanya tirani mayoritas atau kekuasaan mayoritas. Selanjutnya adalah sejarah dari konsep demokrasi ini sendiri. Konsep demokrasi ini sendiri berawal dari pemikiran mengenai hubungan negara dan hukum di Yunani kuno dan dipraktekkan dalam hidup bernegara antara abad ke-4 sebelum Masehi sampai dengan abad ke-6 Masehi. Saat itu, pelaksanaan demokrasi dipraktekkan secara langsung. Rakyat menentukan sendiri setiap keputusan yang menyangkut dengan kepentingan publik berdasarkan prosedur mayoritas. Lalu mengalami 2 kali transformasi, yakni demokrasi negara kota di Yunani dan Romawi kuno pada abad ke-5 sebelum Masehi, dan transformasi dari demokrasi negara kota menjadi demokrasi kawasan bangsa negara atau negara nasional yang luas. Nah, prinsip dan kriteria dari negara yang demokrasi ini menurut Robert Adall, yang pertama, adanya kontrol masyarakat atas kepentingan pemerintah. Yang kedua, adanya pemilihan yang teliti dan jujur. Yang ketiga, adanya hak memilih dan dipilih. Yang keempat, adanya kebebasan menyatakan pendapat tanpa ancaman. Yang kelima adalah kebebasan untuk mengakses informasi. Yang keenam, kebebasan berserikat. Dan yang terakhir adalah kebebasan membentuk asosiasi. Nah, selain itu,
ada juga kriteria yang dirumuskan oleh Carter dan Hearst. Menurut mereka, sebuah pemerintahan yang demokrasi itu dicirikan oleh dijalankannya 7 prinsip berikut. Yang pertama, adanya pembatasan terhadap tindakan pemerintah untuk memberikan perlindungan bagi individu dan kelompok dengan jalan menyusun pergantian pimpinan secara berkala, aktif, tertib, dan damai, dan melalui alat-alat perwakilan rakyat yang efektif, adanya sikap toleransi terhadap pendapat yang berlawanan, persamaan dalam hukum, adanya pemilihan yang bebas, diberinya kebebasan berpartisipasi dan berposisi bagi partai politik, ormas, masyarakat, ataupun individu, adanya penghormatan terhadap hak rakyat untuk menyatakan pandangan, dan yang terakhir dikembangkannya sikap menghargai hak-hak minoritas dan perorangan. Nah, kriteria ideal dalam berjalannya proses demokrasi menurut Robert Dahl sendiri ada 5. Yang pertama, adanya persamaan hak pilih bagi warga negara untuk menentukan keputusan. Yang kedua, setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama dalam berpartisipasi. Nomor 3, warga negara memiliki peluang yang sama untuk melakukan penilaian logis untuk mencapai hasil yang diinginkan. Yang keempat, seluruh masyarakat memiliki kekuasaan eksklusif untuk melakukan kontrol terakhir terhadap agenda. Dan yang terakhir, seluruh masyarakat dewasa memiliki hak yang sama dalam hukum. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya, Saudara Hendra. Kepada Hendra, dipersilakan. Baiklah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang konsep negara non-demokrasi atau biasa yang disebut dengan otoriter. Secara esensinya, definisi dari negara non-demokrasi ini adalah disebut pula dengan kata kediktatoran atau sistem politik non-demokrasi. Dalam sistem politik ini memiliki gaya pemerintahan yang mempunyai kedaulatan tertinggi yang dipegang oleh segolongan kecil elit negara ataupun satu orang saja, tergantung dengan secara konteks dari negara tersebut. Adapun ciri-ciri dari negara non-demokrasi ini, salah satunya adalah negara yang mempunyai satu ideologi yang digunakan untuk mengatur semua dimensi kehidupan masyarakat dan negaranya. Dan yang kedua, negara yang hanya mempunyai satu partai politik atau massa tunggal. Terdapat otoritas yang kuat terhadap masyarakat dan negaranya dengan cara kekuatan militer. Pengelolaan berpusat pada semua sektor ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah melewati jajaran birokrasi, dan selanjutnya pemerintah melakukan pengawasan terhadap semua aktivitas penduduk dan melakukan sistem teror yang luas dengan melalui cara pengawasan yang dilakukan oleh polisi rahasia dengan memanfaatkan teknologi yang modern. Dan yang terakhir yaitu pemantauan yang ketat serta memonopoli seluruh media massa yang dilakukan oleh penguasa dan partai penguasa pada negara tersebut. Selain itu juga terdapat prinsip-prinsip dari negara non-demokrasi ini, yang dimana ciri-cirinya itu lebih mengarah kepada sentralisme, kekuasaan, yang dimana legislatif, yudikatif, dan eksekutif dari negara tersebut menjadi satu kesatuan. Yang ketiga, ini dipegang oleh atau dijalankan oleh satu badan atau satu kuasa. Yang lainnya yaitu dengan satu partai politik ini dalam suatu pemerintahan memiliki beberapa partai lainnya, namun hanya terdapat satu partai yang mendominasi dalam otoritas pemerintah. Selanjutnya ada pemerintah yang tidak dilandaskan oleh asas konstitusional. Ialah pemerintah yang dilaksanakan dengan landasan kekuasaan atau secara otoritas. Konstitusi tersebut menyerahkan otoritasnya yang besar terhadap pemerintah atau negara. Selanjutnya ada rule of power atau dasar negara, kekuasaan yang ditandai dengan adanya supremasi kekuatan dan adanya perbedaan di depan hukum. Ada juga pembentukan dari sebuah pemerintahan yang tidak dilandaskan pada masyarakat, namun dengan adanya dekret. Ada juga sifat demokratis dalam pelaksanaan pemilihan umum, yang dimana di sini sangat rendah dan bahkan 0% untuk masyarakatnya dapat bersifat demokratis dalam negara tersebut. Adanya lembaga peradilan yang tidak bersifat bebas,
serta penguasa mampu ikut campur tangan di dalamnya. Tidak terdapatnya pengendalian atau kontrol dalam administrasi dan birokrasi. Adanya birokrasi pemerintah yang sangat besar sehingga mampu menjangkau semua wilayah kehidupan bermasyarakat. Ada juga sistem kehidupan politik serta sosial yang tidak mampu berubah dan memiliki sifat yang sama, dan juga dalam menyelesaikan perpecahan atau dalam perbedaan melalui cara kekerasan dan menggunakan cara pemaksaan, manajemen dan kepemimpinan yang bersifat tertutup dan tidak bertanggung jawab, bersifat menekan dan tidak mengakui adanya hak-hak minoritas pada warga negara, dan juga tidak adanya sebuah kebebasan dalam berpendapat, berbicara, ataupun dalam kebebasan pers yang dimana ini merupakan hak kehidupan manusia yang dimana dilarang dalam negara tersebut. Dan yang terakhir, tidak terdapat perlindungan pada hak asasi manusia, karena sudah jelas, karena di sini sangat dibatasi kehidupan masyarakatnya sehingga hak asasi manusia tidaklah begitu penting dalam negara tersebut. Contoh-contoh dari negara non-demokrasi yang bisa kita ambil itu seperti Korea Utara, yang dimana menurut The Economist Intelligence Unit yang sudah merilis data tersebut, indeks demokrasi mereka hanya 1,8, di mana kebebasan sipil pada negara ini hanya 0,00% dan partisipasi politik 1,67%. Sedangkan fungsi pemerintah 2,50%. Ada juga Suriah yang tidak jauh beda, tetapi di sini Suriah memberikan sedikit partisipasi politik, yaitu 2,78%, tetapi proses pemilihan dan pluralismenya 0%. Dan fungsi pemerintah juga tidak ada. Ada juga negara Chad yang dimana 1,50% dalam indeks demokrasinya. Ada kebebasan sipil di sini berupa 2,65%, tetapi fungsi pemerintah dan proses pemilihan pluralisme juga tidak ada. Baiklah, itulah sekian dari saya tentang penjelasan negara non-demokrasi atau otoriter. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Mungkin sekian materi yang bisa kami bawakan pada kali ini. Apabila ada kesalahan, kami dari kelompok 6 meminta maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.